Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hafiz Yulianto, NPM saya 23312026. Saya dari kelas IF 23A. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai hakikat demokrasi. Apa sih hakikat demokrasi? Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Jadi, maksudnya adalah dalam sistem demokrasi, keputusan politik dan pengendalian pemerintahan berada dalam kendali atau wewenang rakyat atau penduduk suatu negara. Ini berarti bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam demokrasi, pemerintah dianggap sebagai pelayan rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Ini berbeda dari sistem pemerintahan otoriter atau monarki, di mana kekuasaan berpusat pada individu atau kelompok tertentu, seperti seorang raja atau sekelompok elit, dan rakyat memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, dalam demokrasi, prinsip dasar adalah kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa keputusan politik dan tindakan pemerintahan harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat yang mereka layani. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi dasar. Jadi, Pancasila adalah filsafat dan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Dalam Pancasila, terdapat 5 nilai dasar, seperti gotong royong, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam mendukung prinsip demokrasi di Indonesia. Saya akan menjelaskan peran Pancasila dalam mendukung prinsip demokrasi di Indonesia secara lebih merinci. Pancasila adalah filsafat dan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Ini berarti bahwa Pancasila adalah dasar pemikiran dan nilai-nilai yang mendasari identitas dan tataan negara Indonesia. Dalam Pancasila sendiri terdapat 5 nilai dasar seperti gotong royong, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Ini merujuk pada 5 sila atau prinsip dalam Pancasila yang meliputi gotong royong, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Setiap sila ini mewakili nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam mendukung prinsip demokrasi di Indonesia. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila seperti gotong royong, kemanusiaan, dan demokrasi sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, Pancasila memberikan landasan moral dan ideologis bagi sistem demokrasi di Indonesia dan menunjukkan bahwa nilai-nilai ini mendukung partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi pernyataan ini menjelaskan bagaimana sih Pancasila dengan nilai-nilai dasarnya memainkan peran penting dalam mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar hukum. Undang-Undang Dasar adalah Konstitusi Indonesia. Ini adalah dokumen yang mengatur hukum dan prinsip-prinsip dasar negara. Undang-Undang Dasar memiliki struktur yang terdiri dari preambul, batang tubuh, dan amandemen. Dokumen ini juga mengatur hak-hak dasar dan tanggung jawab warga negara. Maksudnya adalah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum yang paling fundamental di Indonesia. Ini merupakan konstitusi negara yang menentukan prinsip-prinsip dasar dan aturan dasar yang mengatur bagaimana negara Indonesia dijalankan. Dokumen yang mengatur hukum dan prinsip-prinsip dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengatur aturan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar hukum bagi semua aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini mencangkup prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan sebagainya. Struktur Undang-Undang Dasar yang terdiri dari preambul, batang tubuh, dan amandemen ini merujuk pada susunan dan bagian-bagian utama dalam Undang-Undang Dasar. Batang tubuh berisi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tata cara pemerintahan dan hak-hak rakyat.
Amandemen adalah proses perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Dasar yang dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur. Dokumen ini juga mengatur hak-hak dasar dan tanggung jawab warga negara. Undang-undang melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas pekerjaan. Sebagai konstitusi, dokumen ini juga menentukan tanggung jawab warga negara terhadap negara, seperti kewajiban untuk membayar pajak dan taat kepada hukum. Jadi ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar adalah dokumen yang sangat penting dalam pemerintahan Indonesia. Ini mengatur prinsip-prinsip dasar, aturan hukum, hak-hak, dan tanggung jawab yang berlaku di Indonesia, serta merupakan dasar hukum yang mengatur cara negara dijalankan. Selanjutnya yang keempat, saya akan membahas mengenai instrumen demokrasi di Indonesia. Jadi di Indonesia, sistem pemilihan umum digunakan untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin negara. Ini termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden. Selain itu juga, media yang berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Maksudnya adalah, sistem pemilihan umum di Indonesia ini mengacu pada proses pemilihan umum, di mana warga negara Indonesia memilih hak untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin negara melalui pemilihan umum. Proses ini adalah fondasi dari sistem demokrasi di Indonesia dan memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden ini menjelaskan bahwa pemilu di Indonesia melibatkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden, dan para pemimpin yang terpilih melalui pemilu ini akan mewakili dan memimpin negara sesuai dengan wewenang mereka. Peran media yang berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam mendukung demokrasi dengan menyediakan informasi kepada masyarakat. Media memberikan liputan tentang isu-isu politik, kandidat, dan perkembangan politik lainnya yang memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang lebih baik selama pemilu. Jadi, ini menjelaskan bagaimana di Indonesia pemilihan umum dan media berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan demokrasi. Ini adalah instrumen yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pengawasan terhadap pemerintah. Selanjutnya yang kelima, saya akan membahas mengenai praksis demokrasi di Indonesia. Untuk memahami bagaimana demokrasi berfungsi, kita dapat melihat contoh-contoh dalam pemilu umum sebelumnya. Namun, demokrasi juga menghadapi beberapa tantangan seperti polarisasi, politik, dan isu-isu korupsi. Penting bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan berdiskusi dalam proses demokrasi ini. Maksudnya adalah, untuk memahami bagaimana demokrasi berfungsi, kita dapat melihat contoh-contoh dalam pemilihan umum sebelumnya di Indonesia. Ini berarti bahwa kita dapat belajar lebih banyak tentang cara demokrasi bekerja dengan mengamati dan memeriksa pengalaman dan pemilihan umum yang telah terjadi di Indonesia. Dalam pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka, dan hasil pemilihan ini mencerminkan kehendak rakyat. Namun, demokrasi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti polarisasi, politik, dan isu-isu korupsi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun demokrasi memiliki manfaatnya, ada juga tantangan dan masalah yang harus dihadapi. Polaritas politik, di mana masyarakat terpecah menjadi berkelompok-kelompok yang berbeda-beda. Dan isu-isu korupsi adalah beberapa contoh tantangan yang mungkin dihadapi dalam sistem demokrasi. Penting bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan berdiskusi dalam proses demokrasi ini. Ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung demokrasi melalui partisipasi, seperti pemilu, dan melalui berdiskusi. Warga negara dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah dan meningkatkan proses demokrasi. Jadi, ini menjelaskan bahwa pemahaman tentang demokrasi dapat diperoleh melalui pengalaman pemilihan umum, sementara juga mengakui bahwa demokrasi dapat menghadapi tantangan. Selain itu juga, saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam demokrasi dengan cara berpartisipasi dan berdiskusi yang merupakan inti dari partisipasi demokrasi. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa video ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini adalah dasar moral dan hukum yang penting untuk menjaga sistem demokrasi yang baik. Saya mengajak kita semua untuk memahami dan mendukung demokrasi ini untuk masa depan yang lebih baik. Maksudnya adalah, demokrasi di Indonesia ini kan didasarkan pada Pancasila,
Ini menekankan bahwa sistem demokrasi di Indonesia didasarkan pada dua landasan, yaitu Pancasila sebagai ideologi moral dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum. Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah dasar moral dan hukum yang penting. Ini menunjukkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar bukan hanya sekedar dokumen, tetapi juga mewakili nilai-nilai moral dan hukum yang membentuk kerangka kerja demokrasi di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk memahami dan mendukung demokrasi ini untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah ucapan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.